Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, seringkali kita bertanya kepada diri kita yang terkait dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang muncul di masyarakat, yang terkadang kita banyak dibenturkan juga antara yang satu dengan yang lain terkait dengan ibadah-ibadah, hukum-hukum, sehingga muncul kebingungan di dalam diri kita. Mana yang saya harus ikuti? Semua yang harus lakukan, dan semua ini adalah sesungguhnya menjadi ujian bagi kita saudara sekalian untuk selalu menambah dan menimba ilmu. Bukan kita harus menyerahkan diri di tengah masyarakat yang mayoritas itu. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman, dan kita ini beriman kepada Allah. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Jadi Allah tidak akan menghinakan kita, mendudukkan kita dalam suatu masyarakat, komunitas dengan kehinaan kita kalau kita ini menjadi orang yang berilmu. Kalau kita ini adalah orang yang memiliki ilmu, sehingga tidak terombang-ambing dengan keadaan, dengan mayoritas yang ada. Terkadang saudara sekalian kita bingung, kenapa mereka banyak melakukan seperti itu, ibadahnya semua mereka seperti itu, kenapa saya sendiri yang beda? Saudara sekalian, bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Bada al-Islamu ghariban, fasayakunu gharib, fasayakunu gharib." Islam itu mulainya juga asing. Di tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu, Islam sangat asing. Sedikit orang aneh melihat Islam pada saat itu. Sayakunu gharib. Islam akan mulai muncul asing lagi di akhir zaman ini. Asing kita di tengah masyarakat. Kenapa kita nggak melakukan seperti masyarakat yang mayoritas? Asing bagi mereka. Kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ritual mereka, asing bagi mereka untuk kita. Tapi itu kata Rasulullah, "Fatu badil ghuraba", sungguh sangat beruntung orang-orang yang asing di masyarakat. Orang yang sedikit di tengah masyarakat, sedikit yang mengikuti sunnah Rasulullah, sedikit yang mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beribadah, dalam beramal, dalam berkebiasaan, dalam ritual, dan itu sedikit sekali. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah beruntung. Maka kita jangan bingung, jangan merasa kita ini aneh dengan diri kita. Kenapa saya sendiri yang berbeda? Bukan. Tapi inilah yang beruntung saudara sekalian di tengah masyarakat yang begitu banyak dikatakan oleh khusalah, orang-orang yang tinggal kotoran-kotorannya, yang tidak memahami tentang Islam, yang tidak memahami tentang din. Kita alhamdulillah dengan banyak menimba ilmu, dengan kita banyak belajar, Allah mendudukkan kita, Allah menempatkan posisi kita menjadi orang-orang yang ini angkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa saudara sekalian? Kita diangkat derajat oleh Allah. Kita mampu mengangkat diri kita dengan posisi sebagai orang yang paham.
tanpa orang lain mengangkat diri kita. Dikatakan orang yang faham, yang mengerti, kita sendiri sudah mengerti bahwa tidaklah kita boleh untuk melaksanakan semua tuntunan ajaran syariat ini kecuali berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ini yang kita miliki sebagai orang yang berilmu. Oleh karena itu, sekalian, mari kita belajar ya dengan banyak menimba ilmu, tidak bingung sendiri kita dengan kondisi dan keadaan yang saat ini. Kadang-kadang kita bingung dengan ibadah-ibadah, keutamaan-keutamaan yang muncul di sana sini. Ada namanya sholat ini, ada namanya sholat itu, ada namanya puasa ini, puasa itu. Mayoritas masyarakat mengerjakan, mayoritas umat melakukan. Kita paham bahwa itu adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang tidak dilandasi oleh suatu syariat dan sunnah yang ada. Terus kalian yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah niat kita. Ketika niat kita karena Allah, insya Allah dinilai oleh Allah ibadah. Tapi itu sendiri harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bukan itu suatu kebiasaan, bukan itu hukum bikinan, bukan itu adalah sebuah warisan tradisi yang ada, bukan. Tapi itu adalah tuntunan yang ada dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan bingung saudara sekalian di saat masyarakat mayoritas umat yang bodoh, yang jahil, yang banyak melakukan ini dan itu, banyak yang namanya tradisi-tradisi yang kita belum tahu sebelumnya kemudian muncul kembali di masyarakat saat ini. Mari kita kembali kepada sumbernya yang asli, sumber yang referensi yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan kita banyak belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa memahami din Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi